Pernyataan Bapak Yusuf Kalla soal mati syahid yang disampaikan di Masjid Kampus Universitas Gadjah Mada UGM, Yogyakarta, berujung kepada konflik dan polemik baru. Dan walaupun ada yang melaporkan juga ke polisi, potongan video ceramah tersebut sudah viral di media sosial. Sebuah kutipan perkataan beliau kira-kira seperti ini. Islam dan Kristen berpendapat mati atau menewaskan orang, mati atau mematikan, itu syahid. Kristen juga berpikir begitu. Kalau saya bunuh orang Islam, saya syahid. Kalau saya mati pun, saya syahid. Dalam konteks global saat ini, istilah seperti jihad dan syahid sering sekali dipakai dalam lintas agama tanpa kejelasan makna teologis. Dalam iman Kristen, istilah tersebut tidak memiliki padanan langsung. Ini penting bagi kita. Secara akademis, studi komparatif menunjukkan bahwa konsep martyrdom atau kemartiran dalam kekristenan berbeda secara mendasar dari konsep jihad dalam tradisi Islam, baik dalam tujuan, metode, maupun makna spiritualnya. Apa itu syahid dalam kekristenan? Dalam bahasa Yunani Perjanjian Baru, kata martyrs berarti saksi, bukan pejuang perang, apalagi mematikan orang. Seorang Kristen atau seorang martir Kristen adalah orang yang bersaksi tentang Kristus, bahkan sampai mati karena iman. Bukan membunuh orang lain dengan alasan tidak seagama, atau membela Tuhan, atau untuk masuk surga. Contoh Alkitab, Stefanus dalam Kisah Para Rasul 7, dia mati dirajam sambil mengampuni. Bahkan Tuhan kita Yesus Kristus sendiri mati sebagai korban, bukan pelaku kekerasan, dan berkata, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Martir bukan orang yang mati dalam peperangan agama, tetapi orang yang setia kepada Injil di tengah penderitaan. Kemartiran Kristen justru tidak mendorong pencarian kematian, melainkan kesetiaan dalam penderitaan. Apakah ada konsep jihad dalam kekristenan? Jawabannya tidak, apalagi dalam arti kekerasan religius. Bukankah istilah kata perang digunakan juga di dalam istilah Kristen? Ini menjadi pertanyaan orang-orang tertentu kepada Kristen. Kita akan menjawab, ya, memang ada istilah perang, tetapi bukan perang fisik atau mematikan orang karena kebencian atau dengan dasar untuk masuk surga. Tetapi istilah perang digunakan dalam konsep yang mirip secara spiritual, seperti perang rohani atau spiritual warfare. Efesus 6 ayat 12, pergumulan kita bukan melawan darah dan daging. Berarti melawan siapa? Melawan manusia? Tidak. Melawan dosa, melawan kejahatan spiritual, jadi bukan melawan manusia. Itu saya tekankan sekali lagi. Ini disebut sebagai mortification of sins. Artinya mematikan dosa dalam diri. Bukan perang fisik, apalagi membunuh atau mati mematikan manusia. Bagaimana dengan perang? Dalam iman Kristen, perang tidak dapat dihindari sebagaimana yang dikatakan Pak Yusuf Kalla, seperti kasus di Poso, orang Kristen berperang. Tetapi apakah orang Kristen ketika berperang berarti berjihad dan syahid? Saudara, jikalau Anda mengikuti podcast Ikatan Kristen Nusantara, maka topik mengenai perang itu sudah dibahas. Bahkan mengenai penggunaan agama untuk kekerasan juga baru dibahas beberapa waktu yang lalu. Mungkin Anda bisa melihat podcast-podcast sebelumnya. Tetapi saya mau mengajak kita untuk menelaah secara prinsip
yaitu prinsip perang dan membunuh di dalam iman Kristen. Syarat perang dalam teologi Kristen itu biasanya akan dilakukan oleh otoritas yang sah. Siapa itu? Negara. Dan biasanya dilakukan untuk keadilan, bukan untuk agama. Dan perang dilakukan sebagai upaya terakhir seperti untuk mencegah dosa atau bertambahnya penderitaan yang lebih lanjut. Dan yang keempat itu berbicara proporsional. Kekristenan memisahkan iman dari kekerasan religius langsung. Sedangkan dalam interpretasi beberapa mengenai jihad, agama, dan perang bisa lebih terintegrasi. Tapi penting, kematian dalam perang tidak otomatis disebut martir dalam teologi Kristen. Jadi, kekristenan bukan agama pedang, tetapi agama salib. Artinya, keselamatan bukan melalui perjuangan melawan fisik orang lain, tetapi melalui karya Kristus dan kesetiaan orang percaya kepada Kristus. Penderitaan sebagai bagian dari pernyatuan dengan Kristus, bukan alat perjuangan kekerasan. Apakah orang Kristen berjihad? Jihad orang Kristen bukan membunuh, tetapi jihadnya adalah melawan dosa, ego, dan dunia yang jatuh. Apakah orang Kristen bisa mati sebagai syahid? Ya, tetapi bukan karena membunuh, melainkan karena setia. Dalam iman Kristen, kemenangan bukan saat kita mengalahkan musuh, tetapi saat kita tetap setia, bahkan ketika kita kalah di dunia. Jangan cepat sekali mengambil sebuah teologi yang dianggap baik, padahal itu menyimpang. Arahkan pikiran kita pada Injil sehingga kita bisa mengetahui apa yang dimaksud dengan syahid Kristen. Mari warnai dunia dengan pikiran Kristus. Soli Deo Gloria, Tuhan Yesus memberkati.